فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala al-haditsus tsani was samanun. Hadis yang ba'dal alaf 1082. Wa anhu, masih dari Abi Hurairah juga radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya. Maukah kalian untuk aku tunjuki kalian kepada perkara yang dengan itu Allah akan menghapus dosa-dosa. Allah di sini adalah harfu ta'rid, yaitu penawaran. Yang lain mengatakan arat, yaitu penawaran, bukan sekedar tanbih di sini. Karena kalau tanbih itu dia bukan pertanyaan, tapi yang sekarang dia pertanyaan. Dan kata sebagian pensyarah ini menunjukkan pentingnya pendidikan dengan pola soal jawab, tidak langsung memberikan faedah, tapi menawari dulu, yaitu istilahnya apa? Istilahnya itu lit taswid, agar membuat murid itu rindu dengan perkara, bukan langsung ini akan menghapus dosa dan seterusnya, bukan, tapi ditanya dulu, maukah aku tunjuki sesuatu yang manfaatnya besar. Nah, ini menimbulkan kerinduan kepada faedah tadi. Maka ini lebih menguatkan perhatian si murid. Dan ini sering dipakai oleh Rasulullah, pola seperti ini. Tidak langsung memberikan faedah, tapi menanyakan kepada muridnya untuk biar mereka bersiap-siap terhadap perkara yang sangat menarik ini. Apa itu? Apa yang hendak ditawarkan? Ma yamhullahu bihil khataya. Yaitu Nabi ingin menunjuki mereka kepada sesuatu yang dengan itu Allah menghapus dosa-dosa. Ala adullukum, menunjukkan kewajiban para nabi dan rasul memang adalah penunjukan, bukan menyimpan ilmu, tetapi memang membimbing, menunjuki. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr ibnul As radhiyallahu anhuma, yang mana Nabi mengatakan, ma min nabiyyin qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum. Tidak ada satu nabi pun yang diutuskan sebelumku kecuali wajib atasnya untuk menunjuki umatnya kepada sesuatu yang dia tahu untuk mereka, kebaikan untuk mereka. Wa yunziruhum ma ya'lamuhu syarral lahum, dan memperingatkan mereka min syarrin ya'lamuhu lahum, dari keburukan yang dia tahu terhadap mereka. Jadi para nabi dan rasul memang tugasnya adalah yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya dengan seizin Allah Ta'ala. Baik. Seperti yang Allah Ta'ala wasiatkan kepada Nabi Musa, yaitu an akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nur wa dzakirhum bi ayyamillah. Keluarkan umatmu itu, kaummu itu dari kegelapan kepada cahaya, dan ingatkan mereka tentang hari-harinya Allah, yang mana Allah akan mendatangkan atau sering, bahkan sudah pernah mendatangkan ayat-ayat yang besar, diingatkan itu. Jadi ini diantara tugas para nabi dan rasul. Perkara yang dengan itu Allah menghapus kesalahan-kesalahan. Ini menunjukkan bahwasanya di alam semesta ini ada yang diistilahkan dengan yaitu as-sunnah, yaitu sunnatullah, jalannya Allah Ta'ala. Boleh jadi Allah menghapus dosa tanpa sebab, tapi ada juga sebab-sebabnya. Itu terserah Allah Ta'ala, tanpa sebab yang kita tahu. Nah, ini sekarang ditunjuki di antara sebab-sebab yang dengan itu Allah menghapus dosa kita. Kita disuruh untuk menempuh sebab-sebab. Jangan hanya diam saja, kalau Allah menghendaki terhapus dosa saya. Itu betul, tetapi Allah menyuruh kita menempuh jalannya. Baik. Kalau tidak menempuh jalan, bagaimana akan sampai ke tujuan? Sementara di dunia ini ada sunnatullah, ada tradisi Allah mengikatkan akibat kepada sebab-sebabnya. Baik. Wa yarfa'u bihi darajat, dan dengan amalan tadi, dengan amalan kalian itu Allah akan meninggikan derajat-derajat. Baik. Ini menunjukkan suatu jenis amalan boleh jadi keutamaannya lebih dari satu. Ternyata mampu menghapus dosa-dosa
Dosa kita banyak, dosa pada Allah, dosa pada Nabi, dosa pada sesama manusia, dosa pada diri sendiri, dosa pada jin, dosa pada hewan-hewan barangkali. Yang mungkin kita tak tahu kita berbuat dosa pada mereka dari beberapa sisi. Boleh jadi. Boleh jadi kalau kita misalkan kita maksiat sendirian, kita merasa sendirian, tapi kita ngajari jin untuk maksiat, memberikan fasiliti dan sebagainya. Na'udzubillah. Misalkan. Karena kita tak sendirian, sementara makhluk saling memberi contoh satu sama lain. Allahul musta'an. Memberi contohnya terbaik. Iya. Nanti jin boleh berpikir, manusia lebih utama, mereka aja buat macam itu. Boleh jadi kan? Antar kita aja kadang menjadikan itu sebagai contoh. Dia aja boleh, takkan saya tak boleh. Nah, boleh jadi itu juga masuk dalam hadis mansan nasunatan hasanatan, mansan nasunatan sayyi'atan, membuat sunnah yang buruk. Baik. Dan ternyata suatu amalan menjadi sebab selain mendatangkan kebaikan, yaitu dicatat sebagai amal soleh, ternyata juga derajat terangkat. Qalu bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Sementara antar derajat di surga itu bagikan langit dan bumi jaraknya. Semakin tinggi derajat, semakin tinggi pula kualiti kenikmatannya. Lain derajat atas dengan derajat bawah. Maka ini sangat penting dan sangat menarik. Apa saja itu? Nah, kemudian tentunya sahabat mengatakan bala, tentu wahai Rasulullah. Jawaban mereka ini dengan pola nafi. Bala ini jawaban untuk pola nafi. Kenapa nafi? Ya karena ala ini asalnya adalah hamzah istifhamiyah dengan la nafiyah. Maka kalau ingin menetapkan justru polanya pola penafian, yaitu bala. Ini sekedar pola kalimat jawaban. Jangan bilang na'am tapi bala. Tentu wahai Rasulullah. Yang pertama isbagul wudu'i 'alal makarih. Yaitu menyempurnakan isbag, yaitu itmam wal ikmal. Menyempurnakan, melengkapkan wudu walaupun dalam situasi makarih, situasi yang tidak disukai. Sedang sangat dingin, tapi ada panggilan azan, ada saya wudu aja. Atau cuaca sangat dingin, tapi saya tahu sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia untuk menawarkan permintaan-permintaan, menawarkan yaitu menawarkan dikabulkannya permintaan, diampuninya dosa-dosa, dipenuhinya doa dan seterusnya. Takkan saya tidur terus, sudah saya walaupun dingin saya tetap wudu. Atau mungkin selimutnya sedap atau apa, selimut boleh nanti lagi, sekarang saya mau wudu untuk sholat misalkan. Dalam situasi yang tidak disukai, dia tetap memilih wudu. Ini contoh kecil, masih banyak contoh yang lain. Intinya melawan hawa nafsunya. Kemudian wa kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah ke masjid-masjid. Sebagaimana yang kita ketahui, hadisnya telah dilewati di dalam Riyadhus Shalihin, hadis Imam Bukhari Muslim dari Ibni Umar, riwayat Bukhari Muslim dari Abi Hurairah juga, yang setiap langkahnya itu akan mengangkat derajat, menghapus dosa, dan bahkan dalam riwayat yang lain yaitu tercatat untuknya satu kebaikan. Nah, kalau langkahnya makin banyak ke masjid, tentunya keutamaan tadi juga semakin banyak. Apalagi dalam hadis Ubay bin Ka'ab yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain-lain, langkah pulangnya juga dicatat. Kalau orang niatnya pulangnya untuk yang baik-baik, dari masjid ke rumah juga dicatat. Dalam riwayat Muslim itu sesuai dengan niat dia. Nah, pentingnya mengatur niat. Baik. Nah, yang seperti ini tentunya sangat menguntungkan. Makanya kalau tak salah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannaf beliau. Sanadnya sahih memang. Kalau tak salah Ibnu Abi Syaibah yang meriwayatkan dari Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Kalau beliau ke masjid itu langkahnya diperkecil. Jadi tidak tergesa-gesa. Baik, langkahnya kecil-kecil, jadi langkahnya makin banyak. Ini fikih beliau dan itu baik. Yang penting jangan sampai menimbulkan masyaqqah, sengaja pusing-pusing di lapangan dulu baru ke sini. Biar langkah saya banyak, itu terlalu memberatkan diri tentunya. Atau tak segera masuk masjid tapi pusing-pusing masjid 11 kali, itu memberatkan diri. Tapi seperlunya sesuai keperluan. Baik. Kemudian wantidharus sholati ba'da shalah, menanti sholat setelah sholat. Mungkin kalau di tempat-tempat yang antara maghrib dan isya ada pengajian yang baik, bukan pengajian yang
berisi bid'ah dan apa misalkan, bukan. Nah, dia menantikan atau mungkin banyak berzikir, banyak baca Quran. Antara maghrib dengan isya itu waktunya tak jauh. Kalau waktu-waktu yang lain mungkin agak jauh. Baik. Fadzalikumur riba, maka yang demikian itu adalah riba, yaitu al-hirasah fil hudud. Asal dari ribat adalah menjaga sempadan, menjaga perbatasan wilayah kaum muslimin. Baik. Nabi mengulang fadzalikumur ribat litakid, tikrar litakid, untuk menguatkan informasi dan berita yang agung tadi. Dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, kenapa ini dikatakan riba, yaitu memiliki nilai jihad juga, karena ini mujahadatun nafas, jihad melawan hawa nafsu. Tiga-tiganya melawan hawa nafsu, memilih untuk berwudu dalam walaupun situasinya sedang tidak disukai, memilih untuk memperbanyak langkah ke masjid walaupun banyak orang menganggap apa itu time is money, katanya waktu adalah duit. Bahkan ada yang mengatakan kalau sehari semalam itu 25 jam saya akan cari duit. Ini bodoh sekali. Kerja baik, tapi lihat waktunya, diatur. Ketika ada panggilan dari Allah, utamakan Allah. Rezeki itu dari Allah, bukan dari bos dan seterusnya. Maka ini juga memerangi hawa nafsu, memperbanyak ke masjid, memperbanyak langkah ke masjid. Banyak orang yang malah memilih tidak sholat di masjid, memilih untuk tidur di rumah, atau memilih untuk sibuk nonton bola, padahal sudah ada panggilan, bahkan sudah iqamat misalkan. Baik. Padahal sholat di masjid paling berapa lama? Kerja boleh berjam-jam lagi. Kemudian yang ketiga, ini sangat berat makruf, menanti sholat setelah selesai sholat. Makruf bahwasanya orang awam sering diuji, begitu selesai sholat, salam, digoda oleh setan untuk segera pergi. Ada yang lari, terutama anak-anak di kampung-kampung, begitu salam langsung pada lari. Tapi bukan kampung ini ya. Menunjukkan godaan itu berat sekali untuk segera ini, segera itu. Nah, ada orang yang memilih untuk berzikir, itu bagus. Habis zikir, baru sholat sunnah, atau nanti sholat sunnah di rumah, ini bagus. Tidak wajib untuk menunggu sampai sholat berikutnya, sesuai keperluan. Tapi yang mampu untuk melakukan ini, walaupun tidak harus setiap hari, maka ini menambah tingginya derajat dan menghapus dosa-dosa. Dan masuk dalam jihad, jihadun nafas. Dan telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Fadhalah bin Ubaid, al-mujahid man jahada nafsahu li taatillah. Mujahid yang hakiki, alnya istighraqiyah li kamalil jins. Mujahid yang sempurna adalah orang yang memerangi jiwanya untuk taat kepada Allah. Ini jihad yang paling besar. Baik, ilahuna wallahu a'lam.